Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Cindy Lestari, yang kedua ada Siti Aisyah Jarachania, yang ketiga ada Sahrul Huda Setiawan, yang terakhir ada Sifa Fauziah yang akan menjelaskan tentang sistem digestif atau sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencernakan makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang panjang bermula dari mulut sampai ke anus. Organ dalam saluran pencernaan ini sudah sering kita kenal seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang ke-1, bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Pencernaan secara kimia dan mekanik organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Akan menjelaskan yang kedua yaitu faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu yang pertama ada saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan disebut saluran pencernaan atau orofaring. Yang kedua pada bagian belakang dan hidung kerongkongan disebut saluran pernapasan atau nasofaring yang berada pada bagian depan. Fungsi utama faring dalam sistem pernapasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia mungkin untuk bernapas melalui mulut. Terima kasih. Ketiga ada esofagus. Esofagus bersama faring saling menghubungkan. Esofagus dengan rongga mulut pada ruas ke-6 tulang belakang. Esofagus dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu bagian pertama yaitu bagian superior. Sebagian besar adalah otot rangka. Bagian yang kedua yaitu bagian tengah, campuran otot rangka dan otot polos, serta bagian yang ketiga yaitu bagian inferior, terutama terdiri dari otot polos. Pembuluh darah pada esofagus bisa mengalami pelebaran yang disebut varises. Esofagus pada beberapa penyakit kronis seperti pada sirosis hati. Saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu tentang lambung. Lambung manusia terhubung atas dua saluran yang berbeda di masing-masing ujungnya. Saluran yang pertama yaitu ujung atas. Lambung terhubung langsung dengan kerongkongan, dan daerah pertemuan antara lambung dan kerongkongan disebut dengan persimpangan gastroesophageal. Sementara bagian bawah lambung terhubung dengan usus halus, dan ujung dari usus halus disebut dengan duodenum. Next, ke anatomi lambung. Yang pertama yaitu kardiak. Kardiak adalah bagian ujung lambung teratas yang terhubung langsung dengan esofagus atau kerongkongan. Kardiak sendiri memiliki cincin otot yang bernama sphincter kardiak yang berfungsi sebagai katup agar makanan yang sudah masuk ke lambung tidak keluar kembali. Yang kedua, fundus. Fundus adalah tempat mulainya makanan mengalami proses pencernaan. Yang ketiga, badan lambung. Badan lambung adalah bagian dari anatomi lambung yang paling penting. Pasalnya, badan lambung menjadi tempat makanan dicerna dan diproses menjadi bentuk yang kecil-kecil dengan bantuan enzim lambung. Yang keempat, antrum. Antrum adalah bagian terbawah dari lambung. Terkadang disebut juga dengan antrum pylorus. Antrum memiliki fungsi sebagai tempat menampungnya makanan yang sudah dicerna sebelum disalurkan menuju usus halus. Yang kelima, pylorus. Pylorus adalah anatomi lambung paling akhir yang terhubung langsung dengan usus halus.
Pilorus sendiri memiliki cincin otot yang sama seperti kardiak dan bernama sphincter pilorus. Sphincter pilorus mempunyai fungsi sebagai katup agar mencegahnya makanan yang sudah disalurkan ke usus halus tidak kembali ke lambung. Yang keenam yaitu lapisan dinding lambung. Terdapat 4 bagian. Yang pertama mukosa, submukosa, muscularis propria, dan serosa. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau chaimi. Chaimi inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pili sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut duodenum atau usus 12 jari. Jadi, terdapat 3 bagian utama dari usus halus, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ilam bagian akhir. Usus 12 jari berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya, makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakridase. Contohnya seperti maltase, laktase, dan sukrase. Ada juga enzim aminopeptidase, dipeptidase, dan enterokinase. Bagian akhir usus halus adalah ileum, yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.